pertanyaan kotak C. Pertanyaannya adalah, banyak anak usia SMP dan SMA di Halmahera Utara yang tidak bersekolah. Angka partisipasi murni atau APM jenjang SMP 74,15% dan SMA 63,49%. Bagaimana upaya saudara meningkatkan APM di Halmahera Utara? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit. Kita akan mulai hitung ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, bagaimana sebetulnya kita harus melahirkan sebuah kebijakan agar pendidikan SD dan SMP itu betul-betul bebas biaya, betul-betul gratis. Nah, problemnya adalah sampai hari ini itu yang namanya pendidikan kita di tingkat SD dan SMP itu masih ada biaya-biaya yang dipungut di daerah. Yang berikut, kita sebetulnya harus tetap mendorong seluruh stakeholder atau pemerhati, pemangku kepentingan pendidikan yang ada di daerah di sana, di Halmahera Utara, agar betul-betul bersama-sama dengan pemerintah daerah, kita juga mendorong orang tua agar anak-anak yang harus masuk, harus bersekolah di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama harus benar-benar didorong agar ada kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder kita di sana, pemerhati pendidikan, sehingga anak-anak kita betul-betul tertarik, anak-anak kita betul-betul bisa menikmati pendidikan, termasuk persoalan pembiayaan. Cukup? Baik. Kita akan memberikan giliran untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda untuk menanggapi 1,5 menit. Kita akan mulai ketika Anda berbicara. Silakan. Iya, terima kasih. Memang setelah mendengar dan melihat data yang ditampilkan pada kita saat ini, saya juga agak heran kenapa angka partisipasi itu agak rendah. Berdasarkan data yang kami himpun dari Dinas Pendidikan Kabupaten bahwa APM untuk SD saja sudah 99,08%. Sementara untuk APM untuk SMP itu 92,08% dan APM untuk SMA 96,9%. Tapi oke lah, ini bukan persoalan ya. Tapi menurut hemat kami dalam rangka meningkatkan anak usia sekolah harus bersekolah, ada beberapa hal, karena mungkin juga infrastruktur pendidikan, kurangnya ruang belajar, bisa saja juga kurangnya tenaga guru, tetapi juga dalam rangka itu kita harus mendorong agar masyarakat, orang tua yang punya anak di usia sekolah itu wajib mengikuti pendidikan dengan menjadi, kalau masyarakat orang tua itu tidak punya kemampuan dari sisi finance biaya, itu wajib hukumnya pemerintah daerah harus menangani itu. Di samping bagi orang tua yang tidak mampu diberikan program pemberdayaan agar mereka juga bisa berdaya dalam mencari biaya pendidikan anaknya. Terima kasih. Cukup? Ada yang ingin ditambahkan? Tidak. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk para pasangan calon kita pada sore hari ini. Suselisa ya. Saya akan persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali memilih kotak yang tersedia. Saya akan bacakan pertanyaan untuk kotak E. Tolong disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, pembentukan peraturan daerah yang partisipatif masih jadi persoalan di Halmahera Utara.
apa yang saudara pahami tentang peraturan daerah partisipatif dan bagaimana saudara memastikan pembentukan peraturan daerah partisipatif. Waktunya 2 menit untuk menjawab. Kita akan mulai ketika saudara berbicara. Ya, yang pertama memang proses perumusan peraturan daerah itu ada 2 sumber, ada 2 institusi ya. Eksekutif dan legislatif. Berasal dari Memberikan kewenangan untuk membentuk perda, usulan perda. Yang pertama dari eksekutif dan yang kedua dari legislatif. Nah, proses itu memang khusus untuk eksekutif, memang kami selalu melibatkan beberapa stakeholder yang perguruan tinggi. ada di Kabupaten Halmahera Utara untuk mengusulkan berbagai peraturan-peraturan yang terkait untuk bisa dirumuskan menjadi peraturan daerah. Nah, salah satunya misalnya soal kawasan tanpa rokok yang kemudian itu sudah menjadi agenda inisiasi pemerintah daerah dalam rangka untuk mengusulkan ke DPRD untuk secepatnya bisa merumuskan wilayah-wilayah KTR yang harus ditetapkan oleh Perda kita. Dan Perda partisipatif, peraturan partisipatif salah satunya yang kami sudah rancang adalah soal bagaimana menyiapkan Perda KTR itu. Dan ada beberapa juga yang kemudian bisa menjadi, yang pasti bahwa peraturan partisipatif ini memang selalu kita melibatkan stakeholder, melibatkan berbagai pihak dalam rangka untuk bersama-sama merumuskan peraturan-peraturan daerah yang kemudian akan menjadi kesepakatan di DPR. Saya kira ini yang dapat kami lakukan dan sudah kami lakukan, dan insya Allah ke depan semakin banyak stakeholder yang berkembang, saya kira semakin banyak kita libatkan untuk berpartisipasi dalam proses perumusan peraturan daerah di Kabupaten Halmahera Utara. Saya kira demikian. Cukup? Ya, sebelum ditetapkan, sebelum diambil keputusan Perda itu ditetapkan oleh DPR dan pemerintah daerah, dibutuhkan sebuah sosialisasi dan uji publik. Sehingga pada saat peraturan daerah itu ditetapkan, komplain dari masyarakat itu menekan. Cukup, waktu Anda habis. Kita akan lempar ke pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Iya, saya kira undang-undang yang mengatur soal pembentukan peraturan daerah, regulasi daerah sudah jelas, di mana pemangku kepentingan, elemen-elemen masyarakat yang berkaitan dengan sebuah rencana perumusan pembentukan peraturan daerah itu perlu untuk dilibatkan. Kalau misalnya Perda di Halmahera Utara selama ini dalam proses mekanismenya tidak terlalu partisipatif atau partisipasinya masih memprihatinkan, saya kira ini yang kedepannya harus ada perbaikan secara serius. Penting seluruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat kita libatkan, teristimewa kawan-kawan kita di kampus misalnya, sehingga betul-betul pemerintah daerah bekerja sama memanfaatkan kampus dan Perda yang akan dilahirkan betul-betul sudah dilakukan sebuah penelitian dan partisipasi masyarakat bisa terlibat melalui teman-teman kita di kampus-kampus. Cukup. Kira demikian. Kita berikan aplaus dulu untuk para pasangan calon kita pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali memilih kotak yang tersedia. D. D. B atau D? D. Delta. Ya. Baik. Delta. Pertanyaannya adalah, silakan disimak baik-baik. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Halmahera Utara 2019 berada di urutan ketiga dari 10 kabupaten di Kota Maluku Utara dengan angka 67,75, meningkat 0,67 dibandingkan dengan 2018 sebesar 67,30. Indikator apa
yang menyebabkan pertumbuhan IPM Halmahera Utara masih rendah dan bagaimana strategi saudara untuk meningkatkannya? Waktu Anda 2 menit, kami akan mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, indeks pembangunan manusia itu adalah salah satu indikator bagaimana pembangunan sektor pendidikan di daerah. Ya. Indeks pembangunan manusia juga termasuk salah satu indikator pembangunan ekonomi di daerah. Sebagai salah satu sektor, maka pendidikan ini menjadi penting. Kita harus terus mendorong sekali lagi tadi seluruh stakeholder pemerhati pendidikan di daerah. Pemerintah daerah benar-benar ke depan harus punya kemauan yang kuat, ya, sekali lagi punya kemauan yang kuat untuk melahirkan kebijakan-kebijakan agar pembangunan di sektor pendidikan betul-betul bisa dimulai dengan bagaimana generasi atau anak sejak dalam kandungan sudah mulai mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Oleh karena ketika anak masih dalam kandungan tidak mendapat perhatian gizi anak maupun ibu, maka dalam proses pendidikannya ke depan biasanya di level tertentu itu kualitas anak atau sumber daya manusia yang bersangkutan itu pasti akan terganggu. Contoh misalnya, secara umum kita di Halmahera Utara. Cukup, waktu Anda habis. Kami akan berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Ya, terima kasih. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia itu indikator pengukurannya berdasarkan ada 3 aspek. Yang pertama meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan aspek tentang standar layak kehidupan daripada masyarakat. Sementara sampai sejauh ini IPM Kabupaten Halmahera Utara untuk 3 tahun terakhir itu dia bergeser pada poin 0,45 poin, bahkan sampai dengan tahun 2019 dari 2016 poin 68,8 bergeser menjadi 69,47. Sementara kaitan dengan bagaimana agar bisa level IPM itu dapat dinaikkan, makanya bagaimana pemerintah daerah untuk bisa menggenjot agar selama ini terjadi ketimpangan perekonomian antar daerah ini perlu didorong sehingga adanya kesenjangan antara daerah-daerah itu harus diratakan. Ya, Pak Bupati, soal IPM ini memang kita lebih menonjol pada soal kesehatan, karena itu dari sekian banyak puskesmas, sekitar 17 puskesmas memang kita sudah punya 14 yang kemudian bisa menjadi indikator peningkatan tingkat pelayanan kesehatan di masyarakat. Karena dari 17 kecamatan kita punya Cukup, waktu Anda 14. habis. Kita berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon kita pada sore hari ini. Semakin menarik debat kita pada sore hari ini. Di segmen selanjutnya kita akan melihat bagaimana kedua pasangan calon akan saling berdebat. Tetaplah bersama kami di debat pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara.
Pilkada adalah momen penting dalam sejarah demokrasi. Bukan hanya soal pergantian kekuasaan, bukan sekedar ajang adu pendapat, apalagi pamer kekuatan. Pilkada adalah buah semangat reformasi. Pelaksanaan pilkada merupakan kepentingan dan kebutuhan kita bersama. Dukungan serta partisipasi dari semua pihak turut menyukseskan perhelatan demokrasi ini. Lindungi hak pilihmu, karena suaramu, suaraku, suara kita menentukan masa depan Halmahera Utara, masa depan Indonesia. Jangan lupa datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020 untuk salurkan aspirasimu. Jangan terpecah belah karena perbedaan, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020. Jadilah pemilih yang berdaulat untuk Halmahera Utara yang kuat. Ciptakan Pilkada 2020 yang aman, damai, dan bermartabat. Ayo memilih untuk Halmahera Utara, untuk Indonesia. Masyarakat Halmahera Utara yang cinta damai, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Hargai perbedaan, hindari permusuhan. Jangan menyebarkan informasi hoaks, karena itu hanya akan membuat rendahnya kualitas pilkada kita. Bangun kebersamaan demi Halmahera Utara yang kita cintai. Hindari politik uang, tegakkan netralitas aparatur sipil negara dan kepala desa, tetap patuhi aturan. Ingat, ada sanksi dalam setiap tahapan pilkada. Laporkan kepada pengawas jika menemukan adanya dugaan pelanggaran. Mari bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pilkada. Bawaslu tidak sekedar menegakkan kedaulatan rakyat, tetapi turut menyelamatkan nyawa manusia. Tahapan kampanye dan pungut hitung adalah tahapan yang rentan terhadap COVID-19. Selalu patuhi protokol kesehatan. Ayo sukseskan pilkada yang aman dan bermartabat. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 kita rame-rame menuju TPS. Pemilihan serentak tahun 2020 akan diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan di semua tempat pemungutan suara. Pertama, bawa KTP dan alat tulis serta wajib menggunakan masker. Kedua, jangan membawa anak-anak. Ketiga, datang sesuai jadwal yang tertera pada form C pemberitahuan. Keempat, cuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos. Kelima, petugas akan mengecek suhu tubuh dan memberikan sarung tangan plastik. Keenam, tetap jaga jarak selama di TPS. Setelah mencoblos, petugas akan meneteskan tinta ke jari tangan. TPS akan disemprotkan dengan disinfektan secara berkala. Tersedia bilik khusus untuk pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Karena kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020. Ayo memilih untuk Halmahera Utara, Untuk Indonesia. Pilkada adalah momen penting dalam sejarah demokrasi. Bukan hanya soal pergantian kekuasaan, bukan sekedar ajang adu pendapat, apalagi pamer kekuatan. Pilkada adalah buah semangat reformasi. Pelaksanaan pilkada merupakan kepentingan dan kebutuhan kita bersama. Dukungan serta partisipasi dari semua pihak turut menyukseskan perhelatan demokrasi ini. Lindungi hak pilihmu, karena suaramu, suaraku, suara kita menentukan masa depan Halmahera Utara, masa depan Indonesia. Jangan lupa datang ke TPS pada Rabu 9 Desember 2020 untuk salurkan aspirasimu. Jangan terpecah belah karena perbedaan, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020. Jadilah pemilih yang berdaulat untuk Halmahera Utara yang kuat. Ciptakan Pilkada 2020 yang aman, damai, dan bermartabat. Ayo memilih untuk Halmahera Utara, untuk Indonesia.
bersama kami di debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara 2020. Kita boleh minta tepuk tangannya dulu untuk semua hadirin yang ada di studio Kompas TV. Di segmen ini, calon bupati akan melontarkan pertanyaannya kepada calon bupati lawan untuk dijawab. Keduanya juga akan saling menanggapi. Durasi pertanyaan 1 menit dan akan dijawab selama 2 menit. Setelah itu durasi untuk menanggapi masing-masing 1 menit, baik oleh penanya maupun oleh pihak yang menjawab. Kesempatan pertama bertanya akan diberikan kepada calon bupati nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1, calon bupati, Anda mengangkat tema atau visi, diantaranya adalah pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari visi pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaan kami, bagaimana Paslon 01 mensinergikan visi tersebut dengan Sustainable Development Goals atau SDGs? Mohon dijelaskan. Cukup? Cukup. Oke. Pasangan nomor urut 1 silakan untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Iya, terima kasih. Kenapa kami memboyon tema pembangunan yang berkelanjutan? Karena berbicara pembangunan itu tidak akan ada hentinya. Proses pembangunan ini akan tetap berlanjut selama manusia itu masih ada. Dan kami mencoba untuk menerapkan visi pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan karena proses pemerintahan kami yang sudah kami lakukan selama 5 tahun berdasarkan visi misi kami yang pertama itu belum tuntas, belum bisa diselesaikan. Sehingga suka tidak suka mau tidak mau di periode ini kami harus melaksanakannya. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik. Pasangan nomor urut 2 silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Ya, pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals adalah rencana aksi sebenarnya dari semua negara guna mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Data menunjukkan bahwa persentase kemiskinan Halmahera Utara untuk tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan dari 4,19% menjadi 4,55%. Jadi bagaimana pembangunan berkelanjutan itu bisa dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 apabila soal kemiskinan saja tidak bisa diatasi atau tidak ada pengurangan pada masa 4 tahun terakhir, 4 atau 5 tahun terakhir. Cukup. Terima kasih. Pasangan nomor urut 1 silakan tanggapi kembali 1 menit. Kita hitung ketika Anda berbicara. Iya, kemarin kami merasa bahwa bukan hanya ada di Kabupaten Halmahera Utara. Terjadinya kemiskinan itu bisa disebabkan karena adanya wabah bencana yang cukup hebat, yaitu pandemi COVID-19, sehingga banyak tenaga kerja yang harus hilang, banyak masyarakat kita yang hilang pekerjaan dan karena ketakutan dan adanya wabah itu sendiri. Dan memang apa yang tadi disampaikan memang itu bukan menjadi ukuran murni tentang kegagalan daripada sebuah pemerintah. Cukup? Kita berikan semangat untuk semua pasangan calon pada sore hari ini. Sekarang kami akan persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya ke pasangan calon nomor urut 2. Waktu untuk bertanya 1 menit akan kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, makasih. Saudara calon bupati nomor urut 2. Dalam visi saudara menyebutkan bahwa saudara akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan. Apa capaian indikator yang saudara sasar sehingga apa capaian indikator yang akan disasar dari misi ini? Cukup? Cukup.
Silakan tanggapi, waktunya 2 menit. Baik, terima kasih. Saya kira tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan ini sudah menjadi standar pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ke depan, tata kelola pemerintahan di Halmahera Utara juga kita akan melakukan hal yang sama. Kita harus kembali kepada regulasi. Kita harus kembali kepada aturan-aturan yang berlaku terkait dengan soal tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Hal-hal yang terkait dengan soal penataan birokrasi, contohnya aparatur pemerintah daerah, saya kira cara-cara yang pendekatan-pendekatan nepotisme itu harus kita selesai. Kita harus berhenti di situ. Saya kira pendekatan-pendekatan ini adalah pendekatan yang tidak mendidik, pendekatan yang membuat aparatur sipil negara di daerah terjadi frustasi karena seyogianya dia bisa menempati sebuah jabatan strategis berdasarkan kapasitasnya, ternyata itu tidak terjadi di Halmahera Utara. Demikian. Cukup? Cukup. Tidak ingin ditambahi? Baik, saya akan berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Iya. Waktunya 1 menit. Untuk Kabupaten Halmahera Utara, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, saya rasa ini sudah kami lakukan sejak 4 tahun terakhir. Terbukti bahwa mulai dari penerimaan PNS itu semua dengan sistem terbuka dan langsung tes melalui online. Kemudian dalam menetapkan pejabat struktural itu semua dilakukan dengan cara talent pool, tes talent pool, jadi kompetensinya benar-benar dilakukan. Dalam menghindari sampai pada terjadi korupsi, itu pun administrasi pengelolaan keuangan kami selama 4 tahun terakhir itu mendapat predikat yang sangat baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK). Untuk pengelolaan administrasi negara juga kami mendapat predikat baik B dari BKN dan. Cukup, waktu Anda habis. Silakan ditanggapi. Calon Bupati nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. Ya, sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara, kami berkomitmen untuk menata ke depan, menata birokrasi, menata pemerintahan yang ada di Halmahera Utara berdasarkan regulasi-regulasi yang tersedia dan pendekatan-pendekatan yang berbau nepotisme kami akan akhiri. Demikian, terima kasih. Tidak ingin ditambahkan? Cukup. Kita berikan tepuk yang meriah untuk kedua pasangan calon, khususnya calon Bupati Halmahera Utara 2020. Kalau tadi kita sudah lihat bagaimana perdebatan antara calon Bupati Halmahera Utara 2020, usai jeda kita akan melihat seperti apa perdebatan visi misi antara calon wakil bupati. Tetap bersama kami di Kompas TV.